Yang Ho, itu Jaiho, anjing itu juga India. Itu lagu yang di Slumdog Millionaire. Emang? Oh iya ya? Iya Slumdog cuy, Jaiho. Itu Slumdog juga di... Terus dia katanya jadi penyanyi di Taiwan kan? Matai. Jaiho? Ini udah rolling belum sih? Kita udah ngelempar begini, sayangnya nggak di rolling nih. Itu lu sambil ngejas sambil rolling aja mendingan lu. Udah, yuk. Udah rolling dari tadi? Kecoh anjing. Ya tadi udah rolling belum? Action. Udah rolling berarti dari tadi. Belum. Hari ini dari Pucong. O-nya 3. Dia nge-request boleh nggak review salah satu film dari sutradara Bong Joon-ho. Nah, Bong Joon-ho. Nah, supaya film-film Anda terkabul yang nulis di kolom komentar itu, kalian bisa lakukan yang namanya sawer di Saweria guys. Linknya deskripsi di bawah. Nanti yang kasih kita 100.000, filmnya kita review. 100.000 kecilan aja. Banyak banget nih request. 100.000 itu Kalau bisa. kita naikin aja, kita naikin. Enggak, gue sih nggak mau. Kita naikin aja. Ya lu kalau mau bikin channel sendiri. Gimana kita pecah aja. Mau nggak? Gue maunya lu view-nya. Mau nggak? Anjing. Enggak ya. Minimal nih orangnya udah jalan sebulan. Iya. Laguan lu. Enggak, soalnya ini kita udah total udah ada banyak loh. Laganya kayak Jack Richard anjing. Kayak agen lu anjing. Tapi dong kalau misalkan kita bahas film Bong Joon-ho ya, sebetulnya nggak apa ya, nggak signifikan banget bahasan kita untuk membantu film dia sebetulnya. Jadi Karena mendingan filmnya udah bagus. Karena filmnya udah bagus, kita nggak usah nge-review lagi. Lagian siapa lagi kita nge-review film sebagus itu ya? Orang ya kan yang suka nge-review lu. Ya, Tapi bener episode juga 2 lu sih. aja nggak lucu. Gue Beda main BCA. beda dong. Ya ada tuh dong. Nggak lucu guys, marah itu guys. Episode 3 lucu, episode 3. Lu gua tuh makan siang Wel ditemenin sama episode 2 Wel. End up tidak lucu Wel. Emang si Atta Gledek kurang lucu? Gue bilang sih maksa itu ya. Jumpa lagi bareng Tata Gledek terkece, tergaul, tergandeng, terguling, yo. Oh. Lu ngerasa gak sih? Enggak juga. Menurut gua Enggak sih karena lu yang edit. Menurut Lu enggak. dari kemarin udah gak netral. Enggak, bukan. sama di series. Karena di endingnya ada sesuatu yang dipotong, makanya lu nggak dapet. Jadi Soalnya tidak ada motivasi itu. ada callbacknya, makanya kelucuannya tuh udah dapet di akhirnya. Tapi ya begitu. Kalau editor kenapa lu cut? Ya kan gua goblok lu, kan ada produser, ada klien, nggak bisa sembarangan dong. Gimana sih? Tapi maksud gua di sini kita tuh jangan bilang nge-review film, tapi kita Iya, cuma gua membahas ngobrolin aja, film. membahas kenapa film yang terakhirnya Bong Joon-ho itu pada saat itu bagus dan bisa menang banyak penghargaan. Kenapa menurut lu? Menurut gua film Parasite ini berhasil ngebungkus keresahan orang-orang miskin di Korea Selatan dengan sangat baik. Karena menurut gua, so far kan kita pada masanya Parasite rilis itu udah banyak tuh drama-drama Korea. Iya. Yang ngasih lihat kehidupan elitnya lah, banyak lah yang bagus-bagus kan. Iya, kalau miskin banget kali ya mungkin ya. Nah tiba-tiba Parasite tuh muncul dengan memperlihatkan seberapa miskinnya keluarga di Korea yang tinggal di basement. Dan menurut gue secara shot pun akhirnya berhasil gitu merepresentasikan seberapa miskin mereka. Makanya gue cukup notice ya saat apa film Parasite ini orang miskinnya tuh scene-nya selalu jalan ke bawah gitu. Nah, itu juga tuh salah satu poin terpenting di film ini, Dok. Yang pertama adalah gesture sebetulnya. Yeah. Gesture dia tuh menandakan sesuatu, kayak kalau misalkan lagi memang ceritanya dia lagi naik, karakternya lagi naik ke tangga sebetulnya. Emang menandakan kalau dia tuh lagi dalam proses naik gitu. Iya asik ya nih. Kalau turun ya turun gitu. Dan lo bisa lihat itu konsisten nih. Betul. Jadi gesture shot di sana memang ada maknanya. Benar. Nggak cuma sembarang shot doang, yang penting bagus gitu. Dan gesture turunnya tuh selalu tidak pede bagi yang miskin-miskin. Gesturnya aneh sendiri gitu ya. Jadi menurut gua oke banget, dan obrolan antara si miskin dan si kaya ini rata-rata selalu terjadi di mobil terus gitu. Iya dan tidak sih. Ya, ada juga yang beberapa tidak. dalam rumah. Cuma maksud gue yang decision making itu ditaruh di mobil itu gitu maksud gue. Dan selain gesturnya juga, Dok, kameranya juga menurut gua saktinya adalah dia tuh movementnya tipis. Nggak ada yang kayak follow gitu, nggak ada. Diem aja kameranya, tapi itu maknanya banyak banget, Dok. Lu kalau perhatiin ya, ketika ada si kaya dan si miskin dalam satu frame, pasti ada sesuatu pemisah di antara mereka. Jadi kayak tembok yang nanti kalau ini kepisah, mereka emang kastanya beda, posisinya selalu lebih gede si orang kaya daripada orang miskin, gitu-gitu yang kayaknya ya gue sih belum lihat ada di film lain yang konsisten dalam satu film tuh begitu terus ya. Karena dia tuh nggak cuma 1-2 shot, Dok, bener-bener kalau lagi ada si kaya dan si miskin dikasih frame-nya kayak gitu sama dia.
Keren lo ya. Ngerti film lo. Dianya dong keren, enggak dong, gua cuma ngeliat doang. Kenapa gua jadi keren? Keren lo ya, gila. Nah, gua najis banget kalau gini. Geli nih gua. Ya lu ngapain malu, anjing? Lu kenapa harus lu malu? Kayak lu yang bikin filmnya anjing. Tapi memang Parasite ini berhasil banget, apalagi pas kita ngelihat scene kebanjiran ya, Wel. Iya. Itu menurut gua benar-benar menggambarkan seberapa menderitanya mereka. Dan pagi-paginya saat mereka ada di tempat basket itu tidur rame-rame. Iya. Yang kayak tuh memandang matahari di kaca, Jack. Iya. Maksud gua benar-benar ngasih lihat sekontras itu gitu. Iya. Siapa yang concern, siapa yang tidak. Betul. Dia memang demen banget kasih gambar yang kontras. Iya. Dan apa ya? Dia kasih callback kan semacam itu. Kayak kalau misalkan lo ingat ada adegan mereka semua udah berhasil di malam-malam di dalam rumah, kan malam-malam sih kayak sore-sore gitu, nikmatin jendela yang luar biasa gede, ada pemandangan segala macem. Itu sebetulnya callback sama shot sebelumnya yang dia tuh dalam rumah mereka sendiri di basement, pandangannya adalah orang mabok. Betul. Ketika Selalu lagi orang mabok mulu. iya, jadi orang kayak kencing ya. Jadi kasih kontras sih. Tadinya dia begini, tapi sekarang dia berhasil Sekarang jadi bisa kayak berhasil gini. Gitu, hebat Menurut gua sih. Parasite sih Bener tuh si Manuel. emang hebat ini orang. Dia dia kan kurator Cannes. Kurator. Gue lebih Gue soalnya belum nonton. Gue bisa menggambarkan bagaimana. Ini kannya tapi kantong tai ya. gue kurator juga lebih ke kurator gue kayaknya. Ini lebih ke kamper. Bukan Cannes ya. Kontras, dia kontras tadi. Ya, gue merasakan itu ya. Jadi setiap mereka perpindahan scene tuh merasa mereka punya hidup yang berbeda gitu. Betul, berasa banget. Dan penceritaannya juga rapi banget tuh. Iya, rapi di sini gue ngomong bener-bener rapi ya. Kayak gue baru tahu ini fun fact doang sih sebetulnya. Jadi dia tuh skripnya, screenplay-nya itu 141 halaman. Nah di tengah-tengah halaman 70 atau 71 gue lupa, ada bunyi bel. Jadi bunyi bel itu penanda, itu penengah middle point dia tuh di situ. Jadi jarak dia dari di bawah sampai ke atas, middle point sampai turun itu di situ. Pas bunyi bel di tengah-tengah. Bel apa? Ingat gak waktu dia lagi merayakan di dalam rumah malam-malam sambil minum, bapaknya pura-pura bercanda marah gitu, ada yang mau pencet bel kan, masuk. Oh, comfort zone-nya selesai di situ. Iya, itu jadi middle point-nya di situ, udah stop di situ udah. Bener-bener serapi itu penulisannya, udah dipikirin gitu dok. Gila gue juga. Oh, bener-bener abis bel itu konflik semua tuh. Iya. Kita jadi pas nonton kayak ada yang aneh nih abis ini, tapi kita nggak tahu apaan gitu loh. Tapi kita tahu kayak, wah ini ada sesuatu di sini. Gue gitu. ngerti karena pas lo dengerin belnya, lo langsung merasa tidak nyaman kan? Iya betul. Ini ada apaan nih? Kok ada yang bel tiba-tiba? Iya. Itu maksudnya bener-bener rapi. Jadi penulisannya dari dari awal, tengah, akhir jelas banget 3 babak di situ. Keren lo ya. Oh iyalah, inilah efek nonton reviewer lu. Kagak. Oh, lo jadi kayak channel-channel film lo. Kagak. Pantes pasti yang penonton kan pada bingung kan. Kenapa kali Nah. ini Bang L yang pintar nih Bang L. Ya kan? Bang L. L kok Gua pintar begini sekarang nggak? L? Lu begini gak gue? L. Lu L-nya tuh ini. L kuda. Gue L kuda di catur. L kuda catur. Lu siapa Death Note anjing? Kan L, panggilnya gue lagi L-nya begitu. L-nya bener-bener L ya ampun. Nama gue kalau terjadi di Bang El. Bang L ya guys. Tapi ya itu dong, memang serapi itu dia ya. Ya tapi emang gue tuh nyaman banget nonton film ini ya. Maksud gue sampai berkali-kali pun gue tonton tuh ini film tuh tetap menarik, tetap bikin tegang, tetap bikin thrilling dan menurut gue semua detail-detail kecilnya tuh bener-bener diperhatiin banget gitu. Maksud gue kayak sesimpel kartu nama The Care itu. Ya. Desainnya serius banget cuy. Coba kalau yang di film mana? Oh iya kan, misalnya pasti kartu namanya caur anjing nyetaknya kan. Jadi maksud gue dia tuh maksud gue tuh dengan mudahnya mempangkas narasi itu atau dialog. Iya. Dengan cuma ngasih kartu nama itu, Jadi nggak perlu dikasih tahu tuh kayak, wah ini elit, ini apa gitu ya. Maksud gue benar-benar kalau kata Manuel tuh story don't tell. Bukan. Show don't tell. Oh, show don't tell. Bukan story don't tell. Iya. Story don't tell Si kan. tolol kan ini story don't tell. Jadi kalau story nggak don't tell, dia ngapain anjing? Maksud gue, telepon ini. Telepon. Ya terus udah gitu endingnya juga gue ngerasanya nggak tahu ya kalau lu, gue ngerasanya itu kayak nggak sad tapi nggak happy. Ya, jadi benar. kayak kita sebagai Si miskin penonton tetap ada harapan. Gitu. betul, dan kita ketika nonton itu jadi nggak apa rasanya, Nggak terlalu menyesal lah gitu ya. nggak sedih tapi nggak happy gitu. Ya, jadi nggak kayak juga, di tengah-tengah lah ya. tapi dibilang opening juga enggak dong.
Kayak emang dia tuh ngasih kita kayak ya udahlah emang ginilah hidup, nggak ada yang kayak wah banget atau Nggak ada down lebay banget. banget. Iya, gue merasa kayak gitu. Gue sih suka banget sih emang. Apalagi pas dia deskripsiin juga bau badannya si bapaknya tuh. Dengan kata-kata aja gue, maksud gue si kaya ini sampai nggak pernah nyium itu bau gitu. Maksud gue kan kalau kita anjing bau badan nih orang, lu udah tahu baunya kayak apa? Iya, Ini nggak tahu bro, baunya kayak apa bro? Sekontras itu gitu maksud gue. Iya, memang kontras banget. Jadi sih emang jago banget sih menurut gue si Bong Joon-ho ya. iya, nama saudaranya. Iya, Bong Joon-ho, Bong Joon-ho. Bong Joon-ho ini Aduh, dia jago banget menurut Yang gue. jadi si Kijungnya itu yang cewek itu anak cewek yang Kijung yang biasa di hutan. Kijang. Kijang. Kijang biasa di hutan. Mana siapa tahu si Kijung yang hutan Awo udah di hutan. Kotak. Kijang kotak. Ya Allah, Kijang kapsul kayak gitu lebih lucu, kotak emang. Enggak lucu Innova anjing. Iya, Innova kayak gitu ya, mesti lebih lucu. Anjing lah. KTP BDG malah aja makanya. Kapsul. Konsep itu gitu, Yung. Tap girl. Anjing, komennya banyak begitu lagi kemarin bangsat. Tap ger anjing. Jadi beban ke gua. Enggak si Kijung tuh di depan bel itu ada kayak enggak sih dia ada kayak semi nyanyi tapi kayak pelan-pelan kameranya track in gitu. Iya. 제시카 외동딸 일리노이 시카고 과선배는 김치모 그는 이사촌. Itu juga kayak memorable di kepala gua, nggak tahu itu apaan sih. Tapi kayak memorable aja di kepala gua ketika dia ngelakuin hal itu gitu. Enggak, lu nggak tahu itu apaan, apa reviewer luar yang lu tonton nggak ngejelasin? Iya betul. Review luar itu nggak ngejelasin bagian itu. Enggak, tapi kalau misalkan ada reviewer yang ngeliat review luar boleh dong. Boleh aja kan. Lagian kita juga bukan reviewer, Iya, kita kan cuma film. ngobrol doang kenapa si Parasite bagus. Iya, gitu doang. Kan dia juga lagi kan mau konser juga kan di Jakarta. Sing Parasite. Enggak ada ya? Enggak ya. Oke, ya. Karena tadi dia nggak tap girl guys. Dia langsung tadi Hukuman. Dia langsung ger. Jadinya ya ger gitu ya. Hukumannya itu. Aduh. Ya menurut saya Parasite sih sempurna, nilainya perfect sekali. Iya. Ini this one of the best movie ever ya menurut gua. Menang banyak penghargaan, Dan ini Oscar. salah satu ya film Korea yang menang penghargaan banyak ya. Film Asia. Jadi gua kasih dia 10,1. Nah itu juga dong yang gue bilang kayak Parasite itu bisa menang ke Oscar segala macam karena bantuan dari pemerintahnya. Jadi ketika lu masuk ke Oscar itu lu Maksudnya harus Indonesia nggak ada supportnya. Iya memang iya sudah terbukti jelas gitu ya. karena film Ngeri Ngeri Sedap pun nggak disupport pas mau dinaikin. Padahal membawa kekayaan daerah ya. Betul. Jadi ya semoga aja dengan ngelihat kayak Parasite dia dulu kayak gini bisa menaikkan apa namanya Orang jadi mau nonton film-film Korea. betul. Ya, semoga film kita juga ada yang nanti support gitu. Pemerintah kita sebetulnya sih. Ya tapi Bisa The support. Raid lumayan lah ya. The Raid lumayan. Udah cukup mengantarkan kita lah ke pintu internasional lah. Iya, tapi jangan mengatakan kita juga akhirnya jadi bosen sama combat yang Ya, karena udah gitu overdose, terus. Iya, overdose. udah overdose banget sih. Iya. Tapi ya kalau kita ngomong Parasite lagi ya itu film yang luar biasa. Bagus sih, lo yang pada belum nonton mah harus banget nonton. cuy. Iya, gue juga menantikan juga film dari Bong Joon-ho yang berikutnya sih. Iya, Apa karena nih udah kira-kira? bikin itu dia tahun 2024 ya harusnya rilis ya. Nanti Yang ya? baru, iya. Apa? Gue lupa namanya apa tapi Parasite 2. Simpel banget. sekelas Bong Joon-ho tuh. dia gini ke produsernya, Pak, saya punya ide yang ada film bagus judulnya Parasite 2. Enggak, Bong Joon-ho bukan lu ya. Mickey 17 judulnya. Ya itu ya. Mickey 17. Itu Milky. Itu publishernya Amerika soal gua. Publishernya. Ini si covernya juga bule kayak. Iya, publishernya soalnya Amerika juga. Sama Pak Le kan tapi? Covernya bule, ada Pak Le sebelahnya. Pakai belangkon. Kasian. Makanya gua bilang kalau nyawer 50.000 aja. Biar jadi nggak masuk videonya nggak ada. Karena coba lihat lah kayak gini guys. Tapi ada beberapa juga yang nyawernya nggak 100.000, cuman kayak support doang. Support mah terima Thank kasih. you. Ada beberapa yang kayak kemarin ada support 10.000. Bang review film Panji Mendarat Darurat dong. Gitu. Enggak. Kenapa? Kenapa? Film Panji itu jarang berhasil, Bro. Ya. Tapi lo setuju sama gua lah statement itu. Kalau filmnya Panji itu jarang yang berhasil. Iya. Tapi kalau filmnya diceritain di podcastnya, kedengarannya seru loh. Kedengarannya seru, gue gak bohong. Beneran, lu dengerin podcastnya diceritain, maksudnya motivasi di balik shot-shotnya gitu, seru kedengarannya. Jadi lo mau nonton film, mau nonton podcast. Kalau nonton podcast gua ke close the door nih. Gue nonton filmnya tapi dengerin podcast dia. Oh iya.
Jadi visual film dia. Dengerin ini podcastnya seru Bang Panji gitu jadinya. Seru banget. Canda ya Bang Panji Dikasih ya. makan lu fanboynya Bang Panji. Enggak, fanboynya dia emang enggak terlalu enggak terlalu militan. Nggak terlalu ya? Enggak terlalu militan. Haternya ya. Iya, haternya militan. Makanya lu jangan puji-puji Panji kalau lu benci Panji dia. Karena kita nanti dapat dukungan ya. Iya. Ya segitu aja lah kita bahas Ya. Bang Juno karena kita juga nggak terlalu gua nggak terlalu penggila film-film dia sebelumnya ya. Yang Okja aja gue nonton sebetulnya nggak kuat karena sedih juga buat gue ya. Kalau gue sih emang tidak terlalu suka film-film Korea, tapi memang Parasite itu lu benci mengantarkan K-pop? gua film. Hah? Enggak, gue dengerin BTS. 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 Makanya lu suka sama Blackpink ya? Iya, gue suka Jennie tuh. Apalagi Oh. Jennie pas di Cannes tuh. Wih, cantik. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa Instagram kita ada di sini. Jangan lupa juga follow _movie. Semoga saya masih niat untuk update ya, karena kami lagi sibuk Utang sekali. masih banyak. Oh iya, utang masih banyak. Ya, Semoga kami niat. Iya. Nggak, maksudnya, Enak bener lu kalau semoga ngomong kami lu. niat buat bikin itu apa namanya? Sosmed. Serius ya. Semoga masih niat ya. Ini orang semenjak dia hardcore begini guys. Iya. Lupa dia tuh dulu dari mana. Iya. Anjay. Dari mana emang gua? Emang dari RD. Dari mana gua emang? Ya segitu aja. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih, Habis guys. ini kita review film berikutnya di requestan dari Saweria. Yo,